Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, berkurban adalah salah satu amalan yang paling Allah cintai di hari Nahr atau hari raya Idul Adha. Kata kurban berasal dari akar kata qoroba yang berarti dekat. Kurban adalah bentuk amalan yang tujuan utamanya meningkatkan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu amalan yang dicintai Allah, berikut setidaknya 5 keutamaan berkurban. Yang pertama, hewan kurban menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hewan yang darahnya mengalir untuk ibadah kurban akan ikut menjadi saksi atas orang yang berkurban di hari kiamat kelak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha." Yang maknanya, tiada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban tersebut akan datang di hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kuku-kukunya. Adapun yang kedua, pahala di setiap anggota tubuh hewan kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Yang maknanya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima. Ulama tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan sebab diterimanya kurbannya Habil adalah karena ia memberikan hewan ternak yang terbaik sebagai kurban. Sementara itu saudaranya Qabil memberikan hasil perkebunan yang buruk sebagai kurban. Memberikan kurban terbaik sesuai kemampuan adalah kunci diterimanya ibadah kurban dan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dapat mempercepat seorang hamba untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang maknanya, daging-daging dari hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ahli tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi menegaskan bahwa ridhanya Allah tidak diberikan kepada sesuatu seperti daging dan darah kurban, namun Allah meridhoi ketakwaan seseorang hamba dengan kurbannya. Yang keempat, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban adalah salah satu bentuk rasa syukur manusia kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah yang telah menundukkan hewan ternak bagi manusia, kita menyembelih hewan kurban, memakan sebagian dagingnya dan membagikan sebagian lainnya kepada orang lain. Adapun keistimewaan yang kelima adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Fatimah Zahra lalu bersabda, "Wahai Fatimah, pergilah ke tempat sembelihanmu dan saksikanlah. Sesungguhnya sembelihan itu memberikan ampunan Allah untukmu dari awal tetesan darah hewan kurban atas perbuatan yang telah kamu lakukan." Ayah bunda, demikianlah beberapa keutamaan berkurban dalam Islam. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.